Selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba untuk live terkait dengan keluhan masyarakat, terkait juga dengan jalan-jalan berlubang yang ada dalam Kota Tambua yang sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda mau untuk diperbaiki. Mungkin coba kita dengar sedikit segera perbaiki. segmen dari Segera perbaiki. Bapak Bupati Jokowi. segera perbaiki. Wali kota. Karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Jangan APBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak. Emangnya kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki. Gubernur segera perbaiki. Bupati segera perbaiki. Wali kota. Karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Jangan APBD-nya dipakai yang lain. Menurut Presiden Joko Widodo, kalau ada jalan yang rusak, tolonglah segera diperbaiki. Gunakan APBD. Ya. Jangan digunakan untuk yang lain. Ini statement dari Presiden yang saya coba untuk live. Kenapa saya harus tampil dan berbicara terkait dengan jalan berlubang di Kota Tambua? Sepanjang hari saya melewati menyusuri jalan dalam kota ini, saya berpikir ini kota atau kampung. Karena wajah sebuah kota terlihat daripada infrastruktur yang baik. Banyak keluhan dari masyarakat, banyak kecelakaan terjadi. Tapi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda untuk mau diperbaiki. Ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar dalam benak dan pikiran saya. Kalau kita bicara tentang kecelakaan yang terjadi akibat jalan berlubang ini sudah banyak. Ya, sebagai masyarakat biasa kami maklumilah, namanya birokrasi. Pasti harus ada yang namanya proses. Tapi mestinya pemerintah juga harus pikirkan bagaimana dampak akibat daripada jalan berlubang yang sampai hari ini tidak diperbaiki. Mestinya pemerintah juga punya yang namanya dana cadangan untuk pemeliharaan jalan. Kalau kepada pemimpin hari ini kami mengeluh sebagai masyarakat, kami mengeluh. Kira-kira kapan jalan dalam kota ini diperbaiki? Apakah kami juga masyarakat harus menunggu kapan bantuan dari pemerintah pusat? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sedikit saya mau gambarkan. Sekarang kalau kami datang ke masyarakat di pedesaan, di perkampungan, yang hari ini tidak tersentuh listrik, jalan maupun air, mereka tidak mengeluh lagi kepada pemerintah daerah hari ini. Mereka hanya menyampaikan, oh Bapak Kapolres itu luar biasa. Kalau ada waktu kami pikir Bapak Kapolres datang ke tempat kami. Ini keluhan masyarakat. Artinya indeks kepuasan masyarakat lebih respect kepada pihak keamanan dalam ini Polres Belu. Terus di sini kami mempertanyakan, kenapa sampai bisa terjadi seperti begitu? Karena masyarakat melihat langsung bukti nyata dan aksi nyata yang dilakukan oleh Polres Belu dan Kapolres Belu dan jajarannya, dirasakan oleh masyarakat.
Sehingga ketika kami berkunjung ke masyarakat, masyarakat selalu menyampaikan kepada kami. Masyarakat bilang, lebih baik kami menyampaikan aspirasi kami kepada pihak keamanan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita boleh berbangga dengan satu item, dengan satu program, tapi kita juga harus melihat yang lain. Yang saya bilang, karena apa? Jalan dalam kota mau bilang lubang di mana-mana, rusak di mana-mana. Mestinya pemerintah hari ini peka terhadap situasi itu. Karena apa? Karena ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang pertama. Yang kedua, wajah kabupaten ini juga dipertanyakan. Orang datang berkunjung ke kota, orang ini kota kah atau masih kampung atau kecamatan? Kalau misalnya orang dari luar datang berkunjung, apa jawaban kita sebagai masyarakat Kabupaten B? Kita tidak bisa mengelak, ini keadaan yang terjadi. Mestinya pemerintah peka hari ini. Mestinya diperbaikilah jalan-jalan berlubang ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, coba hari ini Bapak Ibu masyarakat pergi ke pedesaan, perkampungan yang hari ini belum ada listrik, air. Mereka akan mengeluhnya kepada siapa? Biarkan Bapak Ibu masyarakat yang beri. Tanyakan langsung kepada mereka. Makanya pada malam hari ini, malam yang bagian saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik. Kami ingin kabupaten ini menjadi lebih baik. Kami ingin wajah kabupaten ini dikenal oleh masyarakat luar sana. Sehingga orang berkunjung ke Kota Tembok, oh ini Kota Tembok betul. Jalannya bagus. Orang-orangnya ramah. Kalau orang masuk Kota Tembok, ada orang temui jalan berlubang, orang bilang, aduh, ini susah maitian. Susah rebot. Dalannya makatian. Ini mestinya pemerintah peka. Saya tidak tahu itu hari tim sukses siapa yang sudah tulis bahwa akan diperbaiki jalan akan seperti begini. Tapi sampai hari ini realitanya tidak ada tanda-tanda seperti itu. Apakah kita menggunakan dana bantuan dari pusat? Saya baca satu komentar. Ketika desa-desa lain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara terus berkembang, desa Lewsama, Dusun Kerbo tidak memiliki nasib yang sama. Kondisi ini sungguh sangat memperhatikan. Pemda terlalu beroferia dengan hal-hal remeh. Artinya, Saudara Haman, masyarakat yang ada di Dusun Korobau, Desa Lewsama, Kecamatan Kakurung Mesak, sampai hari ini mereka mempertanyakan apakah kami sudah merdeka atau belum. Jawaban mereka bahwa kami belum merdeka. Karena hari ini kami belum menikmati yang namanya listrik, jalan juga kami tidak menikmati, akses air bersih pun juga kami jauh untuk mendapatkan itu. Yang terparah adalah mereka membutuhkan listrik, penerangan. Sehingga masyarakat, anak-anak yang mau belajar, pada saat belajar saja mereka susah karena mendapatkan penerangan, listrik pun tidak ada. Makanya tadi saya bilang, mereka lebih respeknya kepada pihak keamanan, dalam ini Polres Belu. Meminta kehadiran Bapak Kapolres untuk datang berkunjung ke tempat mereka. Karena mereka tahu, kata mereka bahwa Bapak Kapolres lebih respek kepada orang-orang kecil. Contoh misalnya mereka melihat langsung yang terjadi di Fomea. Terus air bersih yang bisa dirasakan sumur bor. Itu artinya membuat image kepercayaan masyarakat kecil. Bahkan sampai di perkampungan pun mereka lebih respect pada pihak keamanan. Saya mencoba live ini, semoga pemerintah daerah, pihak-pihak yang merasa memiliki Belu ini tergerak hatinya untuk bagaimana kita mencari solusi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Dusun Korobau.
Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa. Artinya kita jangan kita melihat satu hal, tapi kita juga lihat hal-hal yang lain, bagaimana tentang nasib masyarakat kecil. Ini kan saya ambil contoh sederhana. Dalam kota saja jalan berlubang di mana-mana. Inilah yang menjadi sebuah tanda tanya besar, sehingga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Kota Ketik, coba kita lihatlah yang terjadi. Nanti kalau saya terlalu berlebihan bicara, nanti bilang, oh itu Vicky itu begini, Vicky itu karena beda politik, oposisi. Coba kalau kamu bicara itu kepada saya, nanti kamu lihat misalnya keluarga kamu atau kakak atau adikmu atau pendamping hidupmu jatuh, giginya patah di dalam lubang yang dilewati, baru kamu bilang, oh Vicky itu beda politik. Itu baru saya angkat 2 jempol. Kita bicara karena kita peduli. Kita bicara karena kita merasa memiliki daerah ini. Kalau daerah ini maju, kita senang. Karena kita melihat bahwa setiap hari banyak kecelakaan yang terjadi. Hal-hal ini yang kita sampaikan kepada publik. Kita datang kepada masyarakat di perkampungan, masyarakat lebih respek kepada Bapak Kapolres dan jajarannya. Ini realita, bukan mengada-ngada. Ini kepercayaan masyarakat. Kita tidak bisa kita pungkiri sekarang ini. Siapa yang berbuat, pasti itu ada di hati masyarakat. Dia tidak peduli siapapun dia. Tapi masyarakat merasakan. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan live malam hari ini. Seperti biasa di akhir live saya mencoba untuk menyampaikan sedikit berita politik terkait tahun politik, terkait dengan para caleg-caleg yang berkompetisi dalam ajang pemilihan legislatif 2024. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, pilihlah calon anggota DPR yang mampu menyuarakan kepentingan orang kecil, mampu menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Pilihlah dia yang selalu hadir, berdiri di garis depan untuk menyuarakan hak-hak dan kepentingan orang kecil. Jangan memilih yang tukang janji, yang buat janji, hasil akhir tinggal janji. Cukuplah sudah kita dibodohi bertahun-tahun. Cukuplah sudah kita diimingi janji-janji yang tak berujung ditepati. Pilihlah sesuai dengan nurani agar kita bisa melihat ke depan. Kita memiliki kualitas para wakil kita yang duduk, yang mampu menyuarakan kepentingan orang kecil. Saya hanya menyampaikan itu kepada publik pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Besok saya akan live lagi terkait dengan proyek yang ada di BPBD yang beberapa waktu lalu sudah dipanggil di Kejaksaan Negeri Atambua. Nanti coba besok saya ulas lagi sejauh mana proses itu, biar kita sama-sama kita mengontrol. Apabila ada kerugian negara dan merugikan masyarakat Kabupaten Belu,
Kita minta supaya diproses secara mekanisme dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.